Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Camat Kemiling. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok enggak Camat Wai Halim? Karena yang hadir Bapak Camat Kemiling, karena kebetulan ini acara kunjungan FKTM Kecamatan Kemiling. Beliau ini luar biasa juga, keliling terus dengan kami setiap Sabtu subuh, hampir tidak pernah absen. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua FKTM Forum Komunikasi Takmir Masjid beserta dengan jajarannya FKTM Kemiling. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT di Jagabaya 2. Kemudian yang kami hormati Bapak dan saudara-saudara seluruh para ketua-ketua masjid atau pengurus masjid sekecamatan Kemiling yang sempat hadir. Kemudian yang kami hormati para kiai kita, banyak betul yang hadir, alhamdulillah. Hadir Pak Kiai Haji Amiruddin Muslih MAG. Kemudian hadir Pak Kiai Haji Sofyan Ma'arif, ya, dan Bapak Kiai yang lainnya, dan para ustadz kita di Masjid Al-Barokah, ada Ustadz Samsudin, kemudian imam kita tadi Pak Muhammad Umar Al-Hafiz, kemudian juga ada guru kita yang lain Muhammad Daud Al-Hafiz. Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, alhamdulillah banyak yang hadir juga, penyuluh juga hadir nih, luar biasa ya. Pertama kami sampaikan ucapan selamat datang, inilah Masjid Al-Barokah. Yang kedua, terima kasih setelah berkenan mengunjunginya. Mungkin ada masjid-masjid Bapak dan saudara-saudara sekalian sesungguhnya jauh lebih baik dan jauh lebih indah dari masjid kami. Tapi keinginan untuk hadir ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, mohon maaf bila penyambutan kami kurang berkenan ya. Inilah keadaannya masjid kami ini. Pertama kami ingin sampaikan bahwa pembangunannya murni swadaya masyarakat. Jadi yang namanya Masjid Al-Barokah itu bisa dikatakan tak pernah mengajukan proposal-proposal kemana-mana. Bagaimana caranya? Kami setiap hari Minggu, mungkin ada yang pernah lewat, setiap hari Minggu mulai dari pukul 7:30 sampai dengan pukul 9 atau 10, kami kebetulan mempergunakan mikrofon ini untuk menghimbau masyarakat jamaah sehingga mereka menyampaikan dana dengan sendirinya dan memohon doa, kita bacakan surah Al-Fatihah. Itulah cara kami mengumpulkan dana. Yang luar biasa, kadang-kadang malah pernah satu hari sampai 38 juta. Mulai dari jam 7:30 sampai dengan 10. Alhamdulillah. Kemudian untuk pembangunan yang lain, yang di depan itu adalah tempat duduk dan di atasnya itu adalah tempat pembelajaran pondok kita tahfiz Quran, ya. Terus yang di belakangnya ini ada juga ruangan untuk anak-anak kita belajar tahfizul Quran. Kemudian lapangan yang di depan itu masih lapangannya masjid kita, sarana anak-anak untuk bermain. Kemudian yang di depannya itu adalah rumah marbot kita. Nah, karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk dapat memakmurkan masjid ini memang luar biasa. Kebetulan kami punya dua marbot. Marbot yang agak tua dan marbot yang masih muda. Yang agak tua ini memang yang senantiasa membangunkan sholat subuh dan juga menyampaikan pemberian waktu yang namanya sholat. Nah, jadi yang membunyikan tahrim tadi salah satunya. Dan kemudian Bapak sekalian, di Masjid Al-Barokah ini 40 menit sebelum azan subuh maka ngaji sudah dikumandangkan. Dan Bapak itulah yang kebetulan membunyikannya. Nah, itu yang berada di pojok nyender. Yang bisa tidur berdiri cuma beliau itulah, ya. Jadi sembari sholat, karena sholat tarawih saking ngantuknya, ternyata ngantuk sembari berdiri. Mungkin ditahan sama malaikat saking ikhlasnya, ya.
Nah, yang kedua ada marbot kita yang kedua yang bertugas untuk membersihkan masjid kita ini. Ada di belakang sana. Alhamdulillah mereka betah karena memang kita siapkan perumahan juga fasilitas yang ada. Nah, jadi tidak kita biarkan. Karena kadang-kadang di masjid yang lain itu marbotnya itu hanya disiapkan ketika membuka kas masjid, membuka apa? Kota amal masjid hari Jumat, insya Allah di Al-Barokah memang kita perhatikan luar biasa 2 marbot itu. Nah, kemudian untuk pendidikan Bapak Ustaz sekalian, di Al-Barokah ini sudah ada pondoknya, rumah tahfizul Quran, yang santrinya alhamdulillah 130 orang, semua penghafal Quran. Alhamdulillah sampai hari ini anak-anak kita walaupun sembari sekolah mereka, tapi sudah ada yang 12 sampai 13 juz Pak Haji. Alhamdulillah. Dan guru pembimbingnya 4 orang khusus yang tahfizul Quran, pasangan suami istri hafiz Quran semua 4-4-nya. Yang salah satunya itu imam kita tadi, Muhammad Umar Al-Hafiz, umurnya masih di bawah 30 tahun. Nah, alhamdulillah beliau imam tetap kita di sini, ditambah dengan ada 2 imam lagi. Jadi ada 3 imam kami. Jadi kami enggak khawatir betul kehilangan imam. Nah, karena memang ada imamnya yang memang sudah ditunjuk. Alhamdulillah diberikan perhatian juga oleh jamaah kita, oleh masjid. Nah itu Bapak Ustaz sekalian. Kemudian untuk TPA memang cukup banyak. TPA sendiri Pak Haji ada 90 orang santri yang dididik oleh Pak Ustadz kita. Ada Ustadz Abah Samsudin yang di belakang, di dekat Ustadz Daud Al-Hafiz ini, yang di belakang ini biru ini. Jadi Ustadz kita luar biasa. Dan pengurusnya Masjid Al-Barokah memang sudah lama regenerasi. Jadi nggak bakal menemukan yang di atas umur 60 tahun. Kebetulan memang kita sudah regenerasi, memang pengurusnya itu harus turun ke yang muda-muda. Regenerasi mesti ke yang muda, bukan ke yang tua. Makanya termasuk azan-azan tadi, itu tugasnya anak-anak. Yang tua sudah mulai istirahat. Jadi kita memang sudah mulai regenerasi. Kemudian Bapak Ustaz sekalian, biar saya informasikan, untuk rumah tahfiz ini saja kami harus mengeluarkan lebih kurang 15 sampai 17 juta per bulan. Yang entah dari mana duitnya. Tapi alhamdulillah luar biasa berkahnya Quran itu, ya, berkahnya Quran. Nah, terus yang terakhir Bapak Ustaz sekalian, masjid kami ini terbuka, siapapun bisa masuk, entah Muhammadiyah, entah NU dan segala macamnya itu masuk semua. Makanya jamaah tabligh sangat sering masuk ke sini. Kita siapkan tempatnya. Kalau yang di samping itu untuk tempat istirahatnya. Ini Pak, memang kita siapkan tempat. Dan ada satu lagi di atas, yang muda-muda istirahat di atas, yang di bawahnya ini untuk yang tua-tua. Memang kita siapkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ustaz sekalian bisa bertukar pikiran. Karena memang waktunya sedikit. Terima kasih dan mohon maaf atas segala perhatian Bapak dan saudara sekalian. Sekali lagi apresiasi atas kehadiran kita semua di sini, dan inilah masjid kami yang kami bangga-banggakan. Terima kasih. Allahumma fiq ala qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Barokah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemiling, Bapak Ilman Adi Wijaya, SE. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi dan Putra PPMB. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Barokah, Bapak Haji Burhanuddin Saki Haji, sekaligus Kepala Kantor Agama Kecamatan Kemiling. Yang kami hormati pengurus dari jajaran KKN, yang kami hormati ketua-ketua takmir masjid se-Kecamatan Kemiling. Di 9 kelurahan
Jadi Kecamatan Kemiling itu ada 9 kelurahan, dan alhamdulillah hari ini hadir semua takmir-takmir yang mewakili di 9 kelurahan. Pertama kami menyampaikan rasa syukur kami bisa diterima di sini. Kami menyampaikan apresiasi begitu hangatnya kehadiran kami di sini diterima oleh pengurus dan jamaah Masjid Al-Barokah. Tiada terkira rasa syukur itu, begitu besarnya kami bisa hadir di sini atas keinginan kami untuk hadir di Masjid Al-Barokah. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Haji Purna Irawan yang membidani FKTM sehingga kami bisa hadir di sini, begitu besar manfaatnya buat kami di Kecamatan Kemiling, sehingga kami bisa terbuka mata bahwa setelah dibentuknya FKTM ini silaturahmi begitu luas sehingga bisa hadir di tengah-tengah jamaah sekalian. Dan tentunya FKTM Kemiling merupakan salah satu program dari kegiatan FKTM, dan hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Barokah, dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Sekali lagi dari FKTM kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan kami di sini, dan mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua FKTM yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya sambutan dari Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra, SSDP MPP. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pun yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Kemiling sekaligus Ketua Masjid Al-Barokah Bapak Purna Irawan SAGMAG, yang saya hormati Ketua beserta pengurus dari Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemiling Bapak Ustadz Hilman Adiwijaya SE beserta seluruh pengurus masjid sekecamatan Kemiling, yang saya hormati para jamaah yang hadir pada maghrib hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat karunia kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada sholat maghrib berjamaah malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan kita para pengikutnya yang selalu mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Ketua Pengurus Masjid Al-Barokah karena telah kita sama-sama diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama sholat maghrib pada malam hari ini. Alhamdulillah kegiatan FKTM ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita saling bersilaturahmi. Ada pepatah yang menyampaikan satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Alhamdulillah dengan adanya Forum Komunikasi Takmir Masjid ini, saya selaku pemerintah Kota Bandar Lampung dapat bersyukur. Karena apa? Sebelumnya saya bertugas di Enggal, itu ada 18 masjid. Ketika saya masuk Kecamatan Kemiling, itu ada 104 masjid. Nah, saya berpikir, wah, bagaimana ini cara bersilaturahmi bersama-sama kawan-kawan pengurus masjid ini. Rupanya alhamdulillah di Kecamatan Kemiling sudah terbentuk namanya Forum Komunikasi Takmir Masjid dari gagasan Bapak Purna Irawanin. Alhamdulillah dengan adanya Forum Komunikasi Takmir Masjid ini, saya selaku pemerintah dapat berkomunikasi langsung dan dapat juga saling mengunjungi di antara 104 masjid. Kalau tidak ada kegiatan ataupun kegiatan Forum Komunikasi Masjid ini, mungkin kita semua para pengurus masjid tidak saling mengenal satu sama lain. Alhamdulillah dengan adanya Forum Komunikasi Takmir Masjid ini, kita saling mengenal satu sama lain, saling mempererat persaudaraan, saling mempererat
kita antara pemerintah dan juga seluruh pengurus-pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kemiling. Sekali lagi saya selaku pemerintah mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Purna Irawan karena telah membersamai kita semua selama ini dalam kegiatan forum komunikasi takmir masjid ini. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Darmat Putra, SST PMP yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya itu pemberian cendera mata serta buah tangan dari kami untuk Masjid Al Barokah, dan mohon jangan dilihat dari nilainya, ini bentuk kenang-kenangan saja dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Purna Irawan sebagai Ketua Takmir Masjid Al Barokah sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Kemiling, sekaligus sebagai Pembina FKTM, sekaligus sebagai Ketua FKUB Kota Bandar Lampung. Yang hafal jabatannya itu, yang lain yang nggak hafal. Ketua penghulu juga. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Ketua FKTM Kecamatan Kemiling beserta jajarannya, Bapak Haji Budi, Bapak Kiai Haji Sofyan Ma'arif, Bapak Polisi, ya selamat yang saya hormati. Agak ngeri-ngeri saya ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, wabil khusus teman-teman semua dari anggota FKTM Kecamatan Kemiling yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ketika saya di WA oleh Sekum dengan voice note-nya bahwa saya diminta ceramah malam hari ini atas dasar perintah daripada Kepala KUA, ini sebenarnya tamparan keras buat saya. Kenapa tamparan keras? Karena jujur yang nggak pernah hadir tuh saya di forum FKTM. Mudah-mudahan bisa dimaklumi karena memang kondisi saya kalau pagi itu heboh membangunkan kurang lebih sekitar 100 anak walaupun ada musyrifnya. Kadang-kadang kalau kiainya nggak turun tangan masih nyumput juga di dalam lemari, di atas lemari, di bawah kasur. Itulah kondisinya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kayak tadi itu kan di Masjid Al-Ansor. Saya udah pengen bener hadir karena biasanya di Al-Ansor itu ada nasi kebuli kan gitu, walaupun tujuannya pengen nasi kebuli gitu kan. Nah ternyata baru ingat setelah ngeliat mukanya Pak Sopwan, astagfirullah, iya tadi di Al-Ansor dicemes juga sama beliau. Memang nggak niat dan memang lupa karena nggak pernah hadir, jadi nggak niat. Ya Allah, kena lagi saya bilang, ya sudah nggak apa-apa. Kalau ditegur dicemes sama orang beriman itu ada hikmahnya, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus kepada Jamaah Al Barokah, inilah luar biasanya ketua-ketua takmir di Kecamatan Kemiling. Insya Allah mudah-mudahan dengan forum ini apa yang kita harapkan terkait dengan adanya kedamaian, terkait dengan adanya persatuan dan kesatuan, mampu menangkis isu-isu yang menimbulkan perpecahan di antara kita, insya Allah bisa terkendali oleh ketua-ketua takmir. Karena setidaknya ketua takmir juga harus mampu meredam masyarakat yang memang pada hakikatnya menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat, agar supaya tidak adanya perpecahan, tidak adanya keributan, adanya satu perdamaian. Nah insya Allah mudah-mudahan
apa yang terjadi hari ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa barokahnya. Kunjungan balasan itu tidak lain adalah hakikatnya ya, untuk kita tahu seperti apa sih masjidnya Bapak Purna yang luar biasa sukses menyatukan takmir masjid sekeliling Permai. Sebagus apa sih manajemennya kok Pak Purna berani-beraninya membentuk FKTM di Kemiling, dan kita saksikan hari ini luar biasa apa yang terjadi di Masjid Al-Barokah ini. Ya, bagaimana Pak Purna menyimpulkan atau mengumpulkan dana untuk membangun ini dengan membangkitkan giroh dan semangat masyarakatnya. Tidak hanya mendapatkan bantuan dari luar, tidak mengajukan proposal, karena biasanya masjid yang bangunannya itu dibangun oleh bangunan yang dibantuan dari luar, dari proposal atau dari orang-orang lain, mesti di dalamnya sepi jamaahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa memiliki terhadap bangunan masjid tersebut. Hakikatnya kita bangun rumah, andai kata kita bangun sebuah rumah, tentu rumah itu minimal 75% duitnya adalah duit kita. Uangnya adalah uang kita, bukan uang dari mertua semua. Kalau uangnya dibangunkan rumah itu dari mertua semua, maaf jangan tersinggung yang masih numpang di rumah mertua. Itu rasa-rasanya beda, keberkahannya juga beda. Mau ngapa-ngapain serba salah. Mau beli panci aja sudah beli panci, dibilang panci dibeliin mertua. Nah maka insya Allah ini menjadi satu tamsil, contoh buat kita semua, bahwa ketika kita berkunjung ke sini luar biasa, banyak yang bisa kita tiru, banyak yang bisa kita contoh, banyak yang bisa kita bawa oleh-oleh dari kunjungan malam hari ini untuk diterapkan di masjid-masjid yang ada di Kemiling Permai. Saya paham benar bahwa di antara kita masih minim terkait pengetahuan kita bagaimana memanage masjid, bagaimana bisa memakmurkan masjid, bagaimana bisa membawa jamaah ke masjid, bagaimana bisa semua orang-orang sekitar kita bisa berjamaah ke masjid. Maka dengan adanya silaturahim semacam ini, kita akan bisa lihat, kok di Istiqomah bisa ya, kok di Husnul Khotimah bisa ya, kok di Al-Barokah bisa ya, kok Pak Sofwan Al-Ansor bisa ya. Dan insya Allah mudah-mudahan berbagai macam program-program itu bisa kita tiru, yang dulu barangkali kita merasa sempurna dengan adanya manajemen yang ada di masjid kita, dengan adanya program yang ada di masjid kita. Ternyata begitu kita keluar masih banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Ternyata begitu kita melihat di dunia luar masih banyak yang harus bisa kita contoh untuk bisa memakmurkan atau menghidupkan masjid-masjid kita. Bapak Saudara yang dirahmati Allah, itu hikmah sekedar daripada kunjungan balasan ini. Namun di sisi lain yang perlu menjadi kehati-hatian kita, terutama di forum FKTM, tapi selama ini masih saya anggap aman, damai, dan memang mengajak orang itu bukan perkara mudah ya Pak Samsul Ma'arif ya. Perkara yang memang perlu dengan perjuangan, kesabaran. Ya ketua FKTM yang luar biasa saya perhatikan. Udah itu sekretarisnya juga yang luar biasa, ditambah lagi medsosnya ya Pak, siapa namanya itu yang saya tampil, Pak Khotib. Ini Pak Khotib mana Pak Khotib? Biasanya yang tampil di situ Pak Khatib, luar biasa mempromosikan, mensosialisasikan tentang program-program FKTM. Nah maka oleh karena itu, satu hal yang barangkali harus kita berhati-hati, bukan hanya di FKTM, bukan hanya di kantor-kantor, bukan hanya di ketakmiran, bukan hanya di rumah tangga, bahkan di negara pun ini menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sesuatu yang bisa memecah belah kita, sesuatu yang bisa membuat kita pecah, sesuatu yang bisa membuat bubarnya satu organisasi adalah 3 hal. Sebagaimana Allah berfirman, ini ayatnya ini aja karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum alayah. Hai orang-orang yang beriman, insyaallah kita semua beriman. Jauhkanlah kamu dari berprasangka, karena prasangka, sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan suka mencari kesalahan orang, dan juga jangan suka menggibah antara yang satu dengan yang lainnya, antara golongan yang satu dan golongan yang lainnya. Maukah, kata Allah, kamu memakan daging saudaramu yang telah menjadi bangkai? Ibu-ibu, dari urutan paling bawah dalam hidup berumah tangga sampai dengan bernegara, 3 perkara ini sangat diwanti-wanti oleh Allah. Bagi orang beriman, ini bisa memecah persatuan, kedamaian, kerukunan di antara kita semua. Maka ayo sama-sama
Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita hindarkan dari prasangka. Supaya apa? FKTM tetap utuh. Ya, jangan nanti Pak Ketua punya mobil Pajero baru sangkain duit FKTM. Jauh dari beduk duit FKTM. Sumbangan cuma 100.000 aja, termasuk Al-Firdaus saja belum nambah-nambah nih 100.000 nih. Iya kan? Ya, jadi prasangka-prasangka semacam itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan perpecahan, yang kadang-kadang bisa menimbulkan tidak adanya kedamaian, yang akhirnya kita nggak lagi bersatu. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Dalam hidup rumah tangga sama. Kalau ibu kerjaannya seuzon terus sama suaminya, atau suaminya seuzon terus sama istrinya, damai nggak rumah tangganya? Nggak akan pernah damai. Di negara ini sama, saat ini kita berprasangka buruk dulu, tapi sekarang udah aman nih. Ini hati-hati pilwakot nih, awas. Ya bahaya ini. Ini ada orang politik juga di sini saya lihat nih. Jangan suka berprasangka terhadap siapapun. Karena apa? Dampaknya berat. Saat ini berprasangka itu tidak lagi lewat offline, sudah online. Wala tajassasu, mencari kesalahan orang, enggak lagi offline, sekarang online. Ngorek-ngorek kekurangan orang, ngorek-ngorek kesalahan orang, enggak ada yang sempurna. Siapapun di antara kita tidak ada yang sempurna. Nah, akibat daripada kita suzon, akibat daripada kita mengorek-ngorek kesalahan orang, apa akhirnya? Menggibah antara satu dengan yang lainnya, gosip, membicarakan kekurangan orang, membicarakan kejelekan orang. Gibah dengan fitnah beda tipis. Kalau gibah itu membicarakan sesuatu yang memang ia apa adanya tentang keburukan orang. Kalau fitnah itu membicarakan sesuatu yang tidak benar adanya, tapi sama-sama dosanya. Maka kata Allah, sampai hukum orang menggibah, orang yang suka mencari kesalahan orang, orang yang suka suuzon terhadap siapapun, itu sama dengan pemakan bangkai. Bangkainya bukan bangkai hewan, tapi bangkai manusia. Dan dalam tafsirannya, bangkai manusia yang sudah ditemukan setelah 3 hari kematian. Artinya apa? Perutnya sudah besar, sudah mulai keluar kotoran, dan ketika melihat itu dijilati oleh dia. Saking menjijikan. Fakarihtumu, maka kata Allah, apakah kamu tidak merasa jijik? Maka insya Allah Bapak Saudara yang dirahmati Allah, dengan adanya forum ini kita akan selalu menghilangkan hal-hal yang berbau prasangka atau ghibah dan sebagainya. Mari kita kedepankan tabayun. Ini lagi heboh nih Pak Camat, sedikit saya sampaikan ini, hati-hati nih terkait dengan masalah Tugu Tugu Pagoda yang ada di Teluk. Yang ribut itu bukan orang Teluknya. Yang ribut itu bukan masyarakat Teluknya, yang ribut itu orang luarnya. Nah, kita nggak lihat kepentingannya apa, tabayun dulu ada apa. Jangan buru-buru. Nah, maka saya berharap FKTM buat kedamaian. Saya tidak berharap kita semua berangkat demon pada saatnya nanti. Cukup kita tabayun. Bukan apa-apa. Kalau ada di antara anggota FKTM yang ikut demon berarti nggak menghargai ketua FKUB. Jujur saya bukan ngebela. Karena ketua FKUB-nya adalah ketua kepala KUA kita dan pembina kita. Saya bukannya nggak membolehkan demon, tapi kan tidak menyelesaikan masalah, Pak Polisi. Ya kan? Yang saya khawatirkan begitu datang ke sana, nanti masyarakat sana nggak terima. Karena apa? Pernah nggak kita memperhatikan perekonomian saudara-saudara kita yang miskin di Teluk? Seperti apa mereka? Ya, bisa jadi, maaf yang ngomong, mereka mencari kehidupan dari Cina-Cina yang ada di sana. Yang harus kita pikirkan bagaimana walaupun mereka mencari kehidupan di sana, tapi akidah mereka tidak terjual. Itu yang penting. Jadi bukan menghebohkan sesuatu yang bakal mencuat, apalagi sampai dipolitisir. Nah, jadi ini tolong buat kita semua harus tabayun. Kan kata jamaah tabligh, wasyawirhum fil am, segala sesuatu dimusyawarahkan. Hebat jamaah tabligh, jujur aja. Mau keluar aja dakwah, musyawarah dulu. Pagi-pagi habis sholat subuh, musyawarah dulu. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita ambil, Dinda ya. Luar biasa. Segala sesuatunya harus dengan keputusan bersama, tidak ego. Tidak kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama yang dia perhatikan. Nah, mudah-mudahan ini singkat ceramahnya karena sudah dekat waktu Isya, bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Kepala KUA atas tidak menghargainya saya untuk menyambut kedatangan Pak KUA di Masjid Kemiling, karena saya orang Kemiling. Pak Camat juga terima kasih. Saya berbangga dengan beliau berdua ini yang saat ini bisa mendampingi masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau kata orang pemerintah daerah tidak memperhatikan tentang kegiatan keagamaan di Kota Bandar Lampung, salah besar.
Ini sudah mewakili mereka dua ini, pemerintah daerah selama ini yang luar biasa. Syukur-syukur FKTM ini bukan hanya di Kemiling, karena memang FKTM itu terbentuk kalau kepala KUA-nya Papurna. Itu masalahnya, saya khawatir Papurna pindah, FKTM Kemiling selesai, pindah ke Kedamaian, dia buat FKTM Kedamaian lagi nanti. Rame lagi, tapi kita berharap pindahnya Papurna misalnya di suatu saat jadi kepala Kemenak, kan gitu kan? Iya. Ingat nih omongan saya nih, kalau jadi kepala Kemenak kabul nih doanya nih. Ya, jadi kepala Kemenak, kepala KUA nanti, ya kan mesti FKTM tetap berjalan. Ya, artinya apa? Itu amanah besar yang diberikan oleh beliau, bagaimana FKTM terus berlanjut. Ya, kegiatan silaturahim kita terus berlanjut sehingga kita bisa saling sharing, bisa saling melihat, mencontoh hal-hal yang baik di antara masjid-masjid yang kita punya. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada kiai kita Sofyan Ma'arif untuk mengimami doa. Saya menghormati beliau, nanti khawatir nggak enak. Ini udah persangka di belakang. Kepada Bapak Sofyan Ma'arif kami mohon untuk berkenan mengimami doa. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini sesuai dengan nama masjid kita membawa barakah baik di Kemiling maupun di Wayahalim, khususnya di Bandar Lampung dan sekitarnya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا أول الأولين يا الله يا آخر الآخرين يا الله يا ذا القوات المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا الرحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن Ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami semua dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkenan-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami ya Allah, dan umat Islam seluruh alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, malam hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka bersilaturahmi. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang barokah fid dunya fid din wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, khususnya ya Arhamar Rahimin forum komunikasi takmir Masjid Kecamatan Kemiling. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikut ya Arhamar Rahimin ya Allah keluarga besar Masjid Al-Barakah. Allahumma barik lana ya Allah, Allahumma barik lana ya Rahim, Allahumma barik lana bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا يا الله وإياه من حيث لا يحتسب اللهم ارزقنا يا الله خرجا في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa maka berakhir semua acara kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila salah, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.